Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-616 bertepatan dengan bab ke-3282. Saat ini Su Shaodao mendesah panjang dan dengan serius berkata pada Wan Pojun, "Pojun, apa yang dikatakan Yi Chen tadi benar. Kematian orang tuamu memang tidak ada hubungannya dengan orang tuanya." Dengan wajah penuh air mata, Wan Pojun bertanya, "Paman Su, dulu demi melindungimu makanya ayahku menantang Yi Changjing. Hari ini petinya dan ibuku juga ada di sini. Apakah kamu tidak takut mereka kecewa dengan ucapanmu?" Su Shaodao berkata dengan tidak berdaya. "Walaupun hari ini aku mati dan pergi menemui orang tuamu di sana, aku tetap akan berkata seperti ini." Berbicara sampai di sini, Su Shaodao berhenti sejenak, lalu lanjut berkata, "Aliansi anti Yi dulu memang adalah sebuah keberadaan yang tidak bermoral. Yi Changjing adalah orang yang baik, tidak hanya baik, kemampuannya juga sangat kuat. Sehingga kami begitu banyak keluarga yang juga berada di dalam bayangannya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu kami semua yang tidak dapat dibandingkan dengannya membentuk aliansi anti Yi untuk menghalanginya. Jadi dilihat dari sini kami memang telah membuat kesalahan. Selain itu dulu demi menarik simpatiku, orang tuamu sangat serius dalam masalah aliansi anti Yi. Mereka selalu mencari kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dengan menyerang Yi Changjing. Kebetulan saat itu perdagangan luar negeri dan seluruh pasar internasional mengalami fluktuasi yang besar. Bahan pokok, minyak, dan berbagai logam mulia mengalami perubahan yang besar. Jadi ada banyak orang yang tiba-tiba menjadi kaya dan juga ada banyak orang yang tiba-tiba bangkrut. Sedangkan ayahmu mengira dirinya sudah mengerti kondisi internasional. Jadi dia berinisiatif untuk bergabung dengan pasar berjangkat dan bersiap-siap untuk menyerang Yi Changjing. Tapi akhirnya dia malah bukanlah lawan Yi Changjing, malah kalah. Bukanlah lawan Yi Changjing. Saat ayahmu mengalami kerugian 80%, Yi Changjing masih menghubunginya dan mengatasinya untuk berhenti. Tapi saat itu ayahmu merasa Yi Changjing sengaja memaksanya untuk keluar, jadi mengira dia bisa menang. Dia bahkan meminjam begitu banyak uang dengan pinjaman suku bunga yang tinggi dan ingin berperang sampai mati dengan Yi Changjing. Akhirnya ayahmu kehilangan seluruh asetnya. Pada saat bersamaan juga memiliki utang miliaran. Dia tidak sanggup menahan kegagalan besar ini, jadi memilih untuk bunuh diri. Berbicara sampai di sini, Su Shaodao mendesah, lalu kembali berkata, "Mengenai ibumu, dia memilih untuk bunuh diri dengan meminum racun di hari ke-7 kematian ayahmu karena saat itu penagih hutang memaksa ibumu untuk membayar hutang dan sudah mendesak ibumu hingga di depan makam ayahmu. Jujur, aku juga tidak dapat membantu membayar hutang miliaran itu. Jadi akhirnya ibumu tidak memiliki jalan lain dan memilih untuk bunuh diri." Su Shaodao terdiam sejenak, lalu menatap Wan Pojun sambil menghela napas berkata, "Pojun, aku sebagai saksi dapat mengatakan sebuah ucapan yang adil. Kematian orang tuamu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yi Changjing. Kalau ingin menyalahkan seseorang, maka hanya bisa menyalahkan ayahmu yang terlalu tamak dan tidak melihat kemampuannya sendiri. Bahkan aku saja bukan lawan Yi Changjing, tapi dia malah salah menilai situasi mengira dirinya dapat menang dari Yi Changjing. Bagaimanapun juga dulu dia sama denganmu. Saat ini yang merasa dapat menang dari Yi Chen." Berbicara sampai di sini, Su Shaodao terlihat sangat sedih dan menyayangkan berkata, "Pojun, kamu dapat menjadi bos Wan Long Hall di luar negeri sudah sangat luar biasa. Kenapa kamu tidak terus tinggal di luar negeri untuk melanjutkan bisnismu sendiri? Kenapa kamu harus dibutakan oleh dendam ini dan kembali untuk melawan keluarga Yi? Kalau kamu tidak kembali, bagaimana mungkin kamu akan mengalami masalah ini?" Saat ini Wan Pojun sudah benar-benar hancur. Dia langsung berlutut di tanah dan menangis keras berkata, "Selama 20 tahun ini, setiap hari aku terus berusaha keras dan
yang memotivasi untuk terus bertahan adalah kembali untuk membantu orang tuaku membalas dendam. Tapi siapa yang menyangka kalau dulu ayahku dikalahkan oleh Yi Changying dan hari ini aku juga dikalahkan oleh putra Yi Changying. Dan yang paling lucu adalah sesuai dengan yang Paman Su katakan tadi, Yi Changying bukan musuh yang membunuh ayahku. Sebaliknya, dia malah pernah berusaha untuk menasehati ayahku untuk berhenti. Tapi ayahku sendiri yang tidak tahu diri dan terus bertahan hingga akhirnya kehilangan segalanya. Selain itu juga secara tidak langsung menyeret ibuku ke kematian. Berkata sampai di sini, sepasang tangan Wan Po Jun menahan di tanah. Air matanya dan ingusnya terus mengalir dan berkata dengan putus asa, "Aku tidak mengerti, aku benar-benar tidak mengerti. Selama 20 tahun ini aku terus berusaha keras di luar negeri. Sebenarnya demi apa? Selama 20 tahun ini aku tidak berani kembali, tidak berani beribadah ke makam orang tuaku. Setiap festival Qingming ataupun peringatan kematian mereka, aku hanya bisa membakar kertas sembahyang di luar negeri dan menangis sebagai tanda penghormatan. Bertahun-tahun ini tidak berani kembali karena aku ingin menunggu setelah aku memiliki kemampuan untuk menang, membantu mereka membalas dendam dan membersihkan reputasi mereka. Tapi sekarang segala sesuatu kembali seperti ini." Berkata sampai di sini, Wan Po Jun mengangkat kepala lalu menatap Su Xiaodao dengan mata merah serta tatapan putus asa dan berkata sambil menangis, "Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti, Paman Su. Rasa ini seperti hidupku selama 20 tahun ini hanya sia-sia." Su Xiaodao merasa sangat sedih dan meneteskan air mata. Dia mengerti betapa menderitanya Wan Po Jun, dendam dahulu dan kegagalan saat ini serta salah paham di balik semuanya terus menyiksa Wan Po Jun dan membuatnya sangat menderita. Jadi Su Xiaodao membujuknya, "Po Jun, berpikirlah lebih terbuka. Kematian orang tuamu sudah tidak dapat dipungkiri, sedangkan kerja kerasmu selama 20 tahun juga tidak sia-sia. Aku juga sudah mendengar reputasi Wan Long Hall. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Asalkan kamu dapat meluruskan salah pahammu dengan Tuan Yi dan keluarga Yi serta mendapatkan pengampunan Tuan Yi, maka masa depanmu tetap akan sangat baik." Setelah berkata, Su Xiaodao menatap ke arah Yi Chen dan memohon kepadanya, "Tuan Yi, aku mohon padamu, melihat Po Jun yang begitu berbakti dan semua penderitaan yang dia lalui selama 20 tahun ini, maafkanlah dia kali ini saja." Yi Chen tersenyum dingin. Kalau dia hanya datang untuk meminta keadilan untuk orang tuanya, maka setelah semuanya jelas dan dia menyadari kesalahannya juga meminta maaf pada orang tuaku, aku bisa membiarkannya pergi. Berkata sampai di sini, cara bicara Yi Chen langsung berubah. Dia lalu berkata dengan dingin, tapi dia mengira dirinya adalah bos Wan Long Hall, merasa dirinya sangat berprestasi dan memiliki kemampuan yang hebat. Dia bahkan berani mengancam akan membakar orang tuaku menjadi abu dan membuangnya. Hal ini tidak dapat dimaafkan. Kalau ingin menyalahkan, maka hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, terlalu percaya diri. Mendengar ucapan ini, Wan Po Jun buru-buru bertanya padanya, "Tuan Yi, sebenarnya apa yang harus aku lakukan agar kamu puas?" Yi Chen menjawab dengan santai, "Sudah kukatakan, aku akan memperlakukan orang sesuai dengan tindakan mereka sendiri. Kebetulan dia sudah berinisiatif membawa peti orang tuanya kemari, maka ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri." Setelah berkata, Yi Chen menatap Wan Po Jun dengan tatapan mengerikan, lalu berkata sepatah demi kata, "Selain itu, sekarang aku katakan, tidak peduli apa yang ingin aku lakukan, Wan Po Jun, kamu tidak akan bisa menghalangiku. Kalau kamu tidak puas, kamu bisa bertarung terlebih dahulu denganku. Kalau kamu kalah, aku juga tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membuatmu cacat agar kamu bisa melihat sendiri bagaimana orang tuamu diperlakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan kemarin, dibakar menjadi abu." Seluruh tubuh Wan Po Jun secara refleks langsung gemetaran, lalu memalingkan kepala menatap ke arah peti orang tuanya. Setelah itu dia kembali menatap Yi Chen dengan putus asa. Setelah sejenak, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan kuat dan mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya. Pada saat semua orang mengira dia akan menyerang Yi Chen, Wan Po Jun malah memutuskan 8 jalur nadinya. Selanjutnya Wan Po Jun memuntahkan darah segar dan menatap Yi Chen dengan sangat lemas sambil berkata,
Tuan Ji, aku sudah memutuskan semua jalur nadiku. Mulai dari sekarang, aku hanya bisa menjadi orang lemah yang tidak berguna. Aku mohon kamu dapat berbaik hati mengampuni orang tuaku. Saat ini semua orang yang ada di sana terlihat sangat terkejut. Tidak ada orang yang menyangka kalau Wan Pojun sebagai seorang pendekar bintang 8 dan bahkan belum sempat bertarung dengan Yi Chen sudah memutuskan jalur nadinya sendiri dan mengaku kalah. Bahkan Yi Chen sendiri juga merasa terkejut. Awalnya dia mengira Wan Pojun akan berjuang mati-matian, tapi tidak menyangka Wan Pojun malah memutuskan jalur nadinya sendiri. Saat ini Wan Pojun kembali membanting kepalanya ke tanah dengan kuat, lalu berkata dengan keras, "Semua ini adalah kesalahanku. Tuan Ji, aku mohon utuslah orang untuk mengubur orang tuaku kembali. Juga mohon Tuan Ji melepaskan prajuritku yang sudah mengikutiku berperang selama bertahun-tahun ini. Selain itu, mengenai diriku, asalkan Anda mengatakannya, aku bersedia mati di hadapanmu." Terhadap Wan Pojun, dari awal dia sudah menyadari kalau dirinya bukanlah lawan Yi Chen, bahwa hanya ini juga tidak mungkin adalah lawan Yi Chen. Semua prajurit yang ada di belakang Yi Chen bahkan masih belum bergerak dan dirinya sudah kehilangan 3 raja tempur. Bukan hanya prajurit yang sudah ketakutan dengan Yi Chen, walaupun mereka masih berani bertempur mati-matian dengan Yi Chen juga tidak mungkin bisa menang. Dan kemungkinan besar adalah semua prajurit akan dimusnahkan. Sampai saat ini dirinya dan prajuritnya juga tidak akan bisa menghindar lagi. Selain itu, peti orang tuanya juga akan jatuh ke tangan Yi Chen. Oleh karena itu, Wan Pojun memutuskan untuk memutuskan jalur nadinya dan memohon kepada Yi Chen dengan bersujud demi melindungi peti orang tuanya. Pada saat bersamaan juga dapat menyelamatkan nyawa prajurit Wan Longho lainnya. Mengenai nyawanya sendiri dia sudah tidak peduli, asalkan bisa membuat Yi Chen puas dan mengampuni orang tuanya serta prajuritnya, maka walaupun mati di sini dia juga sudah tidak ada penyesalan lagi. Saat ini Su Chengpeng sudah hampir pingsan. Awalnya dia masih berharap Wan Pojun bisa menjadi pendukungnya di masa depan, tapi sekarang Wan Pojun sudah memutuskan jalur nadinya sendiri dan menjadi orang tidak berguna. Di sisi Yi Chen, banyak orang yang merasa sangat senang dengan kejadian ini, tapi ekspresi Du Haiking malah terlihat tidak tega. Dia melihat Wan Pojun tumbuh besar, melihatnya menjadi begitu menyedihkan. Dia pun merasa kasihan dan bahkan juga berharap Yi Chen dapat mengampuninya. Akan tetapi teringat apa yang dikatakan Yi Chen padanya sebelum Wan Pojun datang ke Gunung Yeling. Yi Chen menyuruhnya untuk tidak memohon padanya demi Wan Pojun. Jadi seketika dia juga tidak tahu harus mengatakan apa. Saat ini Yi Chen sedang menatap Wan Pojun dengan wajah tanpa ekspresi, lalu berkata dengan dingin, kamu memotong jalur nadimu sendiri karena kamu terlalu lemah dan ingin memohon pengampunanku. Tindakanmu kelihatannya sangat berani, tapi sebenarnya juga hanya tidak memotong pergelangan tangan saja. Semua yang kamu lakukan hanya demi melindungi mayat dan peti orang tuamu. Aku tidak akan tertipu. Mendengar ucapan ini, Wan Pojun semakin putus asa. Dia tiba-tiba membungkukkan badan, mengantukkan kepalanya ke tanah. Saat ini dahinya sudah penuh dengan darah dan bahkan ada beberapa luka yang terus mengeluarkan darah. Namun walaupun begitu dia juga tetap memohon dengan nada keras, Tuan Ji, aku mohon ampunilah orang tuaku. Yi Chen tetap tidak bergerak. Wan Pojun kembali mengantukkan kepalanya dan mengangkat kepala. Darah segar sudah mengalir di seluruh wajahnya. Lalu dia lanjut memohon dengan nada keras, Tuan Ji, aku mohon kamu berbaik hati, ampunilah orang tuaku. Tatapan Yi Chen tetap terlihat seperti biasa dan sama sekali tidak melihat ke arah dahi Wan Pojun yang penuh darah itu. Bagaimanapun juga kemarin Wan Pojun yang mengancam akan membakar orang tuanya menjadi abu. Jadi walaupun dia mengantukkan kepalanya sampai mati di sini, Yi Chen juga sama sekali tidak akan merasa kasihan. Melihat keadaan ini, Wan Pojun kembali mengantukkan kepalanya. Kali ini darah langsung muncrat keluar dan dia berkata dengan sangat lemah, Tuan Yi, aku mohon padamu, mohon kamu, ampunilah orang tuaku. Ekspresi Yi Chen tetap terlihat begitu dingin dan bertanya,
Pojun, apakah kamu masih belum mengerti kenapa aku harus mengampunimu? Atas alasan apa aku harus mengampunimu? Melihat Yi Chen sama sekali tidak bergerak, Wan Pojun benar-benar sangat putus asa. Lalu dia tiba-tiba memalingkan kepala, menatap peti orang tuanya dan menangis histeris. Ayah, ibu, putramu tidak berbakti. Putramu bersalah pada kalian berdua. Membuat kalian berdua harus terlibat oleh putramu setelah meninggal bertahun-tahun. Maaf, benar-benar maaf. Saat ini Du Haiking yang berada di kerumunan langsung merasa sedih. Dia benar-benar tidak tahan lagi dan langsung berjalan keluar dari kumpulan orang sambil menatap Yi Chen memohon. Yi Chen melihat Pojun sudah benar-benar menyadari kesalahannya. Ampunilah dia kali ini saja. Wan Pojun melihat ke arah Du Haiking dan langsung mengenalinya. Dia langsung tertegun dan berkata, Bibidu, kenapa Anda juga ada di sini? Du Haiking menatapnya dengan kasihan lalu mendesah dan berkata, Yi Chen sebelumnya pernah menyelamatkanku dan Jiyu. Kami mendengar kamu akan datang ke Gunung Yeling dan khawatir Yi Chen akan mengalami bahaya. Makanya juga datang ke sini. Awalnya aku ingin memohon padamu untuk mengampuninya, tapi tidak disangka. Air mata Wan Pojun tidak tertahankan lagi dan berkata dengan menyedihkan, maaf Bibi Du, sudah merepotkanmu. Aku tidak berharap Tuan Yi akan mengampuniku, hanya berharap dia dapat mengampuni orang tuaku. Semua ini adalah kesalahanku. Aku yang tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Aku yang tidak tahu diri. Juga aku yang terlalu sombong mengatakan ingin membakar orang tua Tuan Yi menjadi abu. Berbicara sampai di sini, Wan Pojun menundukkan kepala lalu berkata dengan terisak-isak dan gemetaran, aku juga tahu perlakuan Tuan Yi kepadaku ini sudah seharusnya aku terima. Walaupun dia ingin memperlakukanku sesuai dengan caraku sendiri, itu juga adalah kesalahanku. Tapi aku benar-benar merasa bersalah pada orang tuaku. Selama bertahun-tahun ini aku tidak dapat kembali untuk bersujud dan membakar dupa untuk mereka. Sekarang aku akhirnya sudah kembali. Namun begitu kembali aku sudah mengganggu roh mereka yang sudah tenang dan mengeluarkan mereka dari kubur. Selain itu sekarang aku bahkan juga membuat mereka harus menjadi abu setelah mati. Aku benar-benar tidak sanggup memaafkan diriku sendiri. Walaupun mati juga tidak dapat memaafkan diriku sendiri. Susaudo meneteskan air mata lalu segera membalikkan badan berlutut di hadapan Yi Chen sambil memohon berkata, Tuan Yi, Pojun sudah menerima akibat dari kesombongannya. Aku mohon ampunilah dia kali ini saja. Saat ini Su Jiyu juga tidak tahan lagi dan berkata, Ayah, ibu, masalah hari ini adalah dendam pribadi antara penyelamat dan Wan Pojun. Selain itu, Wan Pojun yang duluan menantangnya. Kalian jangan menuntut dermawan lagi dengan alasan yang tidak realistis. Su Jiyu adalah orang yang membedakan salah dan benar dengan jelas. Benar adalah benar, salah adalah salah. Bila dia sudah membuat kesalahan, maka dia sendiri yang harus menanggung akibatnya. Wan Pojun, kamu sendiri yang duluan menantang dan setelah kalah malah bersujud memohon ampun. Kenapa setelah kamu bersujud orang lain harus memaafkanmu? Setelah Su Jiyu mengatakan itu, ekspresi Du Haiking langsung menjadi canggung lalu mendesah dan berkata, Jiyu, Pojun memang bersalah, tapi dia juga sudah menerima akibat dari kesalahannya. Su Jiyu menganggukkan kepala dan berkata dengan serius, dia memang sudah menerima akibatnya, tapi cukup atau tidak bukan ditentukan oleh Anda dan ayah, melainkan penyelaman. Saat ini Wan Pojun juga berkata dengan putus asa dan terisak-isak, Paman Su, Bibi Du, kalian tidak perlu memohon untukku lagi. Semua yang terjadi hari ini adalah akibat dari kesalahanku. Tidak dapat menyalahkan orang lain. Melihat Wan Pojun sudah sangat putus asa, Yi Chen yang dari tadi tidak berbicara saat ini tiba-tiba berkata dengan santai, Wan Pojun, membunuhmu dan prajuritmu atau tidak, ataupun ingin menjadikan orang tuamu menjadi abu atau tidak, semua ini terserah padaku. Aku bisa menolakmu dengan kejam, juga dapat mengampunimu dan membiarkanmu pergi. Tapi kenapa aku harus melakukannya? Wan Pojun yang saat ini sedang berlutut di tanah
di tanah. Kepalanya sudah penuh dengan darah. Pakaian berkabungnya juga sudah terkena darah dan terlihat sangat mengerikan. Namun dia tetap menahan rasa sakitnya dan berkata, "Kalau Tuan Yi dapat mengampuni orang tuaku, maka aku, Wan Pojun, bersumpah atas nama orang tuaku seumur hidup akan mengikuti di sisi Tuan Yi dan melakukan segala sesuatu untuk Tuan Yi. Seumur hidup hanya mendengar perintah Tuan Yi. Walaupun sekarang Tuan Yi menyuruhku melompat dari atas gunung Yeling, aku, Wan Pojun, juga tidak akan mengatakan apapun." Para prajurit Wan Longhol yang awalnya sangat ketakutan itu, saat melihat Wan Pojun begitu menyedihkan, mereka semua merasa sangat sedih. Bahkan ada salah satu orang yang tiba-tiba berlutut dan bersujud pada Yi Chen. Saat mengangkat kepala, orang itu berteriak sambil menangis, "Aku mohon Tuan Yi, tolong ampunilah orang tua bos. Aku Sen Han King seumur hidup bersedia melakukan apapun untuk Tuan Yi demi membalas kebaikan Tuan Yi." Selanjutnya kembali ada orang yang berlutut dan bersujud lalu berteriak keras, "Aku Li Kuan Bin juga bersedia. Aku Zhang Haixin juga bersedia." Bahkan ada seorang prajurit wanita Wan Longhol yang juga ikut berlutut dan bersujud sambil berkata dengan terisak-isak, "Aku Hu Kexin juga bersedia." Ada beberapa orang yang memulai dan prajurit Wan Longhol lainnya hampir semuanya ikut berlutut. Suara sujud juga terdengar di seluruh gunung Yeling. Walaupun para prajurit Wan Longhol ini sangat takut dengan kemampuan Yi Chen, tapi sekarang mereka juga tidak tega melihat Wan Pojun yang begitu menyedihkan dan putus asa ini. Bagaimanapun juga mereka semua hampir pernah menerima kebaikan Wan Pojun, jadi mereka tentu tidak akan diam saja. Lagi pula kalau Yi Chen masih tidak bersedia mengampuni mereka, bukan hanya Wan Pojun yang tidak akan selamat, mereka semua juga akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Oleh karena itu mereka satu persatu semuanya langsung berlutut di tanah, berharap dapat membantu Wan Pojun untuk memohon pengampunan Yi Chen. Melihat begitu banyak master Wan Longhol yang berlutut di tanah sambil bersujud memohon pada Yi Chen, Yi Zhongquan juga merasa sangat senang. Pemandangan ini membuatnya melihat harapan kebangkitan keluarga Yi. Selain itu, kebangkitan ini bukan hanya dapat membawa keluarga Yi menjadi keluarga nomor satu di dalam negeri, melainkan juga membawa keluarga Yi menjadi keluarga nomor satu di dunia. Sedangkan di hadapannya, Su Chengpeng sendirian berdiri diam di tempat. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam sudah sangat panik. Seluruh orang Wan Longhol sudah berlutut. Sekarang di pihak mereka hanya tinggal dia sendiri yang sedang berdiri. Dia tidak tahu apakah dirinya harus lanjut berdiri atau segera ikut berlutut dengan orang Wan Longhol. Berdiri sendirian tentu saja tidak cocok. Akan tetapi menyuruhnya berlutut pada Yi Chen ini sepertinya lebih tidak cocok lagi. Bagaimanapun juga dirinya adalah pemimpin keluarga Su. Awalnya dia sudah cukup memalukan karena ikut memakai topi berkabung untuk menyembah orang tua Wan Pojun. Sekarang bahkan ingin dia berlutut lagi pada Yi Chen. Bukankah ini semakin memalukan? Di saat dia tidak tahu harus melakukan apa, seorang prajurit Wan Longhol yang ada di sampingnya langsung menariknya. Su Chengpeng segera terjatuh saat ingin bangkit. Wajahnya langsung ditampar oleh seorang prajurit Wan Longhol. Lalu prajurit itu berkata dengan pelan, "Dasar bajingan tua, kami semua bahkan sudah berlutut dan membantu bos memohon. Kenapa kamu tidak berlutut? Cepat berlutut." Begitu tamparan ini jatuh ke wajahnya, wajah Su Chengpeng langsung bengkak dan sangat sakit. Walaupun dia sangat marah, tapi dia juga tidak berani menunjukkannya. Bagaimanapun juga dalam keadaan seperti ini dia sama sekali tidak memiliki hak untuk berbicara. Orang lain menamparnya, dia juga hanya bisa menerimanya. Pada saat ini semua prajurit Wan Longhol terus menatap Yi Chen dengan sepasang mata berlinang air mata. Mereka semua sedang menunggu jawaban terakhir Yi Chen. Melihat Wan Pojun yang begitu menyedihkan, Yi Chen berkata dengan santai, "Begitu banyak orang yang memohon untukku. Kelihatannya mereka benar-benar tulus ingin melindungimu. Tapi kamu malah membawa mereka ke Gunung Yeling untuk cari mati demi keuntungan pribadimu. Apakah kamu sebagai seorang bos sama sekali tidak merasa bersalah?" Wan Pojun berkata dengan sangat sedih dan terisak-isak, "Aku merasa bersalah. Sekarang aku merasa sangat bersalah. Tidak hanya pada saudara-saudara Wan Longhol, tapi juga
merasa bersalah kepada orang tuaku juga terhadap Tuan Yi dan orang tua Anda. Setelah berkata, dia melihat ke arah Su Xiaodao dan Du Haiking, lalu berkata dengan terisak-isak, Paman Su, Bibi Du, Po Jun merasa sangat bersalah karena harus membiarkan kalian berdua memohon untukku. Su Xiaodao hanya mendesah dan tidak berbicara. Saat ini dia juga tidak tahu harus mengatakan apa untuk menjawab Wan Po Jun. Wan Po Jun kembali menatap Yi Chen dan berkata dengan serius, Tuan Yi, kalau Anda meremehkanku, juga tidak memerlukan diriku yang tidak berguna ini ikut di sisimu, maka Wan Po Jun dapat mati untuk membayar kesalahanku. Kalau dengan kematianku hari ini dapat membuat Anda puas dan lega, maka aku bersedia mati sekarang juga dan tidak mengganggu bahkan 1 detik pun lagi. Selain itu, setelah mati aku bersedia dibuang di hutan belantara dan membiarkan serangga, semut dan binatang buas memakanku. Aku hanya memohon Tuan Yi, Anda dapat mengampuni orang tuaku dan membiarkan mereka dikubur. Bersambung guys. Wow, luar biasa sekali. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.